Bismillahirrahmanirrahim. Dari Fulanah di Jawa Timur, saya sebutkan inisialnya saja ya. Kalau laki-laki Fulan, perempuan Fulanah. Walaupun di sini sudah tertuliskan, dan saya kira kalau teman-teman terhubung dengan Zoom ini, insya Allah yang bertanya juga akan mengetahui apa yang ditanyakan dan kita bisa jawab bersama. Pertanyaannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalaupun nggak ada Assalamualaikum, saya tetap jawab ya. Untuk kita biasakan. Mohon arahan, banyak ayat-ayat yang mirip antara satu surah dengan surah yang lain, sehingga seringkali nyambung ke surah yang lain. Bagaimana mengatasinya? Baik, ada dua hal teman-teman sekalian yang terdapat di dalam Al-Quran saat kita berinteraksi, baik membacanya, murajaah, ataupun menelaah isi Al-Quran. Yang kedua, ada yang mirip seperti yang disampaikan, ya. Kemudian yang keduanya ada yang serupa persis. Jadi yang pertama itu mirip itu mungkin awalnya sama tapi akhirnya bisa berbeda ya, seperti misalnya di Al-Baqarah ayat ke-40 ya dengan ke-47 itu. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Yang 47, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, juga nanti di penghujung juz yang pertamanya ketemu lagi yang sama lagi dengan yang ayat 47. Nah, kemudian ada yang mirip-mirip misalnya. Ya, kalau kemarin di juz amma kita ambil surah ke-87 misalnya ya, yang Al-A'la ya, ayat ke-14 ya qad aflaha man tazakka, dan tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sementara di Quran surah 91 Asy-Syams ya, ayat 9-nya qad aflaha man zakkaha ya, di Sabbihis qad aflaha man tazakka ayat 14. Kemudian di surah 91 Asy-Syams ayat 9-nya qad aflaha man zakkaha. Nah, saya ingin tegaskan begini. Di Al-Qur'an itu tidak ada pengulangan. Ingat itu ya. Karena Allah Maha Suci dari sifat mengulang. Kalau mengulang artinya ada yang tidak jelas. Sedangkan firman Allah semuanya jelas. Ya, jadi tidak ada sifat pengulangan dalam Al-Quran. Dalam ilmu tafsir, jika ada kalimat yang kita lihat, kita baca sama dengan sebelumnya, maka itu bukan pengulangan, tapi di ilmu tafsir disebut dengan taksisan li ma'nan jadid. Ya, taksisan li ma'nan jadid, bahwa ada makna yang baru yang berbeda dengan sebelumnya walaupun kalimatnya serupa. Ya, seperti saya katakan begini, saya bisa saja mendapatkan bisa ular itu. Ya, saya bisa saja mendapatkan bisa ular itu. Bisa yang pertama dengan yang kedua beda kan? Saya bisa saja dalam arti dapat mendapatkan bisa ular itu. Bisa yang kedua racun, ya kan? Nah, jadi terlihat diksinya sama, katanya serupa, bisa dengan bisa tapi maknanya berbeda. Ya, jelas ya? Banyak mata-mata yang sakit di tempat ini. Banyak mata-mata yang sakit di tempat ini. Ternyata mereka suka memata-matai orang lain. Jadi mata-mata satu dengan mata-mata yang kedua, walaupun sama-sama mata bisa berbeda makna. Itu yang disebut taksis li ma'nan jadid. Katanya seakan serupa diksinya, tapi sesungguhnya membangun makna yang berbeda. Dan hikmahnya, inilah kasih Allah untuk memudahkan kita menghafal Al-Quran. Jadi sebetulnya kalau ada kata-kata yang mirip, kata-kata yang bahkan serupa lafadznya gitu kan, walaupun maknanya nanti bisa berbeda dalam konteksnya, itu sesungguhnya rahmat Allah untuk memudahkan kita menghafal. Ya, silahkan teman-teman cek ketika kita menghafal Al-Quran. Ya, alif lam mim, ada berapa coba? Ya, kemudian alif lam ra, ada berapa kali disebutkan? Ya, ha mim, kan?
Ada berapa kali disebutkan? Bukankah dengan kita menghafal di satu surah saja, satu ayat ini, kesananya akan lebih mudah lagi dan memberikan semangat pada kita, motivasi seakan-akan kita menghafal seperti yang semula. Ya, coba lihat. Ketika Anda menghafal Al-Baqarah, ya, ayat pertamanya Alif Lam Mim. Nah, sekarang masuk ke Ali Imran. Ya, surah yang ketiga. Ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim. Tuh, suasana itu ketika satu Alif Lam Mim masuk Ali Imran Alif Lam Mim lagi, itu secara psikologis memberikan semangat, dorongan kepada kita untuk menghafal Ali Imran seperti kita menghatamkan Al-Baqarah. Ya. Bahkan nanti ketika masuk ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukankah itu serupa dengan Al-Baqarah yang 255? Cuman yang 255 lebih panjang kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya kan? Nah, itu memberikan dorongan. Bahkan kalau kita lihat ini di antara mukjizat Al-Qur'an, ketika dibuka lagi misalnya lembar yang halaman 6 kan, lembar yang keduanya di Al-Baqarah setelah ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, paling kanan sebelah atas ayat ke-6, innal ladzina kafaru sawaun, ya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim, dan seterusnya ayat. Silahkan ketika Anda buka Ali Imran, sebaliknya ayat 10-nya itu sama persis dibuka dengan innal ladzina kafaru lagi. Jadi bagaimana Allah menyiapkan kelapangan dalam jiwa kita dan kekuatan di pikiran kita ketika akan masuk kepada surah yang baru, ya, muncul diksi-diksi yang mirip dengan sebelumnya, seakan-akan mengondisikan keadaan kita untuk semangat lagi menghafal seperti halnya surah-surah sebelumnya. Jadi perasaan kita itu kalau benar-benar kita mencintai Al-Quran dan semangat menghafalnya, itu akan ringan. Karena lafaz itu sudah sebelumnya kita dapatkan. Walaupun secara makna inilah mukjizat Al-Quran, ternyata maknanya berbeda dengan yang sebelumnya. Lafaznya sama sebagai kemurahan Allah, sifat rahmannya kepada kita. Jadi kalau melihat ada ayat-ayat yang mirip atau bahkan serupa dengan sebelumnya, maka pahami itu sebagai rahmat Allah untuk meringankan hafalan kita, bukan untuk memberikan beban. Nanti yang paling banyak di surah ke-55 Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya kan? Itu bukan diulang tuh, ya. Nanti disebut lagi. Yang paling dahsyat, penyebutan ayat berikutnya akan beda maknanya dengan yang sebelumnya. Walaupun secara terjemah bisa sama, tapi nanti bisa berbeda secara makna tafsirnya. Ada taukid, nanti ada tahqiq dan seterusnya. Ya. Nah, jadi persepsi ini yang dibangun. Kalau kita menanamkan pada diri kita bahwa ayat-ayat yang mirip ini, ayat-ayat yang serupa bahkan lafadznya ini sebagai rahmat Allah untuk memudahkan hafalan bagi kita, maka cara menghafal kita akan beda. Ini poinnya. Jadi cara melihatnya nanti bukan sulit. Kalau cara pandang kita sudah mudah dan semangat, maka ayat yang dihadapi pun akan ringan. Ini dulu yang pertama. Tapi kalau cara pandang kita sudah sulit, menanamkan sesuatu, aduh gimana nih, kok nyambung ke sini. Nah, nanti setan mempermainkan tuh. Ketika dipermainkan, merasa sulit dari situ menghambat kepada hafalan yang berikutnya. Ya, jadi memposisikan Al-Quran itu harus disertai dengan cinta kita yang dalam terhadap Al-Quran. Nanti ketika ada perasaan cinta itu yang dalam, energi kita akan terfokus dan semuanya positif. Nanti dari situ Allah akan bimbing kita untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jelas ya? Ini bagian yang pertama, cara pandangnya dulu. Kemudian secara teknis. Bagaimana teknisnya? Nah, tetap secara teknis mesti dijelaskan. Jadi, ada cara pandang, mindset kita, kan? Cara pandang, ada mindset kita melihat sesuatu. Kan kita diajarkan dalam Al-Quran, dalam hadis untuk berpositif thinking, kan? Nah, ini fondasi berpikir kita. Jadi orang Islam, orang beriman itu, ya cara pandangnya itu diawali dari sisi positif dulu. Ya, kalau di ilmu hukum itu bahkan dalam hal yang negatif sekalipun ada asas praduga tak bersalah gitu kan.
Nah, kalau ditarik ke dalam dunia keislaman, memandang sesuatu ada husnudzan kepada Allah. Ya, untuk mencari hikmah, ada apa di balik itu. Jadi kalau kita selalu menatap dalam hal yang positif, itu feedbacknya kepada kita, hati akan lapang, pikirannya tenang, dan mengambil sikapnya akan bijak. Ya, itu poinnya. Ya, karena itu cara pandang kita ketika menghafal Al-Quran dan menemukan ayat-ayat yang mirip atau bahkan kalimatnya serupa. Saya tidak bicara makna ya. Kalimatnya atau lafaznya serupa, maka pandanglah ini sebagai rahmat Allah, kan? Untuk memudahkan hafalan kita. Ya. Dan meringankannya. Masya Allah. Teman-teman terbayang nggak kalau semua lafaz Al-Quran semuanya beda, nggak ada yang sama satupun. Betapa beratnya kita untuk menghafal itu. Ya. Tapi ketika disebutkan di Al-Baqarah 40 misalnya kan, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Misal kan? Baik, kemudian 47 disebutkan lagi, itu keadaan jiwa kita itu akan naik semangat lagi. Seperti menghafal 40 sampai 46, begitu masuk ke 47 sama persis. Ya, ingin seperti yang sebelumnya. Jadi itu terdorong, ya. Ayat 34 misalnya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Masuk ke Al-Kahf ayat 50, ya, disebut lagi, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Cuma ujungnya berbeda, gitu kan? Nah, biasanya kalau sudah kita sampai di surat tertentu dan mendapatkan kalimat serupa sebelumnya, itu kalau hafalannya normal dan cara kita pandangan normal, itu nanti adalah desain Allah untuk menguatkan kita supaya semangat lagi dan mengingatkan kepada hafalan kita sebelumnya. Ya, kalau bahasa singkatnya, senang nih seperti yang sebelumnya. Dulu aja saya bisa, sekarang pasti bisa. Ya, dan disiapkan kembali sehingga otak kita ringan menerimanya. Jelas ya? Nah, kemudian setelah ini paham, ini posisinya ya. Setelah mengerti tentang ini, jadi nanti kalau menghafal lagi, dapat yang mirip-mirip atau serupa, langsung ke sini cara berpikirnya. Ya, hilangkan sulit-sulit itu hilang. Makanya dari awal saya tegaskan, sejak saya menyampaikan bahkan dalam pertemuan sesi pertama di Al-Azhar dulu, ya. Ya, kemudian saya tegaskan lagi dalam Zoom kita dalam setiap kesempatan, menghafal Al-Quran itu kunci pertamanya yang langsung ditegaskan oleh Allah di firman-Nya Quran surah ke-54 itu Al-Qamar. Ya, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad, lamnya taukid, qadnya tahqiq. Lam itu untuk menunjukkan kekuatan pada yang ragu. Kalau qad itu untuk menjamin, tahqiq ya juga pada orang yang kurang yakin. Kalau keduanya disatukan, itu perintah supaya nggak ragu sama sekali. Ya, apa yang jangan pernah kita ragukan? Yassarna, ringan. Ringan, ya mudah, itu lawan sulit, lawan berat. Jadi kalau mau menghafal Quran, jangan pernah berpikir sulit. Ketika berpikir sedikit saja sulit, maka setan akan memanfaatkan pikiran itu untuk memberikan was-was pada jiwa kita yang paling dalam sehingga berpengaruh pada hafalan berikutnya. Jadi kalau menemukan hafalan ya ayat atau kalimat tertentu yang kita rasakan, ada mandek langsung di pikiran kita, mudah. Insyaallah mudah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, mudah. Allah yang jamin kok. Saya cuma ikhtiar, nanti Allah yang akan mudahkan. Jelas ya? Dan kadang-kadang kita dituntut untuk mengulang itu bukan karena lambat cara hafalan kita, tapi lebih karena Allah ingin memberikan banyak pahala. Itu rumusnya. Bukankah setiap satu huruf 10 ya? Jadi kalau kita sedang mengulang, cara pandang kita rahmat Allah, insya Allah ada pahalanya, itu lebih ringan. Ya. Kemudian secara teknisnya ini satu, ya. Secara teknisnya untuk membantu juga kemudahan menghafalnya, selain cara pandang tadi, teman-teman bisa langsung keluarkan. Kalau saya misal begini, ya, kemarin kan juz amma ya, ambil ayat 87. Ya, surah 87, surah Al-A'la. Kemudian
dengan surah 91. Asy-Syams. Ya. Ini ayat 14. Tolong diluruskan kalau keliru. Yang ini ayat 9. Ya. Yang ini qad aflaha man tazakka. Oke. Yang ini qad aflaha man zakkaha. Gini. Ya. Ini qad aflaha man tazakka, ini qad aflaha man zakkaha. Ini sama qad aflaha, ini sama qad aflaha. Ini sama man, ini sama man. Cuma ujungnya beda, ini tazakka, ini zakkaha. Bagaimana secara teknis bisa cepat kita menguasai itu? Paling gampang ada setidaknya dua cara, ya. Cara pertama, biasanya yang saya lakukan adalah melihat suratnya. Jelas? Lalu lihat ujungnya. Nih. Oh, kalau al-a'la itu tazakka. Jelas? Kalau Asy-Syams itu zakkaha. Ini sudah terbayang begitu masuk kita surat al-a'la pasti tazakka. Ya, al-a'la tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Jelas? Nah, begitu masuk Asy-Syams, ya, wasyamsi wa duhaha. Masuk ayat ke-9, qad aflaha man zakkaha. Karena Asy-Syams, ini ujungnya. Ya. Sama dengan An-Nazi'at, misalnya dengan Abasa. Ya, fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, fa idza ja'atis sakhah, ya, tammatul kubra an-nazi'at, as-sakhah abasa, ya. Seperti itu rumusnya. Kalau beda surat, kalau beda surat. Kalau beda ayat, ya, kalau beda ayat, ya tinggal dikeluarkan saja ayatnya ayat berapa. Ya, seperti Al-Baqarah misalnya, ya, kalau kita ke juz 1, Quran surah kedua, Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Ayat 40 dengan 47, beda ujungnya. Ya, sama-sama depannya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu. Ya, ini 40. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Faddaltukum 'alal 'alamin. 47. Ah, di satu surah yang sama. Bagaimana cara kita mudah untuk mengetahui ini? Sederhana. Lihat aja nomornya. Ya, terus urutkan mana yang paling duluan. Ya, yang paling duluan kan 40 kan? Ya, setelah itu 47 kan? Nah, maka kalau baca Al-Baqarah, kalau Anda bacanya mau ke 40 yang paling duluan, maka ujungnya tutup wa iyaya farhabun. Ya, setelah itu nanti bacakan yang setelahnya, ya, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jadi sederhana sebetulnya. Sama persis nanti basirum bima ya'maluna, basir misalnya. Gampang, tinggal dilihat ayat mana yang duluan. Apakah yang duluan basirum bima ya'malun atau bima ta'maluna basir atau bima ya'maluna basir? Mana yang paling duluan? Jadi lihat urutannya, begitu Anda mendapati urutan pertama ini akan lebih mudah. Ya. Dan biasanya sebagian kawan menuliskan itu, mengeluarkan. Ya, misalnya dia sedang menghafal juz pertama misalnya. Terus ayat-ayat yang miripnya dikeluarin. Ya, ayat berapa saja yang mirip misalnya kan? 1, 2, 3. Ini yang pertama nomor berapa nih? Sekian. Ini nomor berapa? Sekian. Nomor berapa? Sekian. Mana yang paling duluan? Oh, berarti kalau paling duluan, ini ujungnya ini. Yang tengah-tengah, ini. Yang belakang, paling belakang, ini. Nah, nanti akan terasa. Karena kalau Anda baca ayat, nggak mungkin ayat yang menuju ke sini ada di sini. Ya, misal, ayat 40 dengan 47. Kalau Anda baca 37, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih, kan nggak mungkin lompat ke sini. Ya, pasti Anda akan lewat 38, 39, langsung ke 40.
Ya, ayat 47 ini kan dahului 45 46. Ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Baru ya bani lagi kan? Jadi ketika Anda masuk 45, 46, Anda sudah sadar ini pasti yang berikutnya, yang ke-47. Jelas ya? Nah, jadi kalau mau seperti tadi teknisnya, tinggal dilihat. Kalau suratnya beda, perhatikan tanda di suratnya. Surat apa nih? Kalau ala-ala berarti tazakka. Asy-syams berarti zakkaha. Kalau satu surah yang sama, tinggal dikeluarkan nomor berapa saja. 1, 2, 3, 4. Nanti tandai. Begitu Anda mengetahui ini, lihat urutan yang pertama. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Bagus pertanyaannya, dan itu banyak ditanyakan. Ya, itu sering ditanyakan. Baik. Mudah-mudahan nanti kalau praktek, insya Allah bisa mengetahui dengan lebih jelas. Ya. Jawaban ini Anda praktekkan. Misal kemarin menghafal juz amma, ya kan? Kenapa saya dahulukan juz amma? Selain umum, amma itu umum, ya. Bukan hanya disebutkan di ayat pertama, Anda ba'amma yatasaalun, tapi juga juz yang umum diketahui masyarakat. Jadi kalau kita orang-orang umumnya pada sudah sering banyak dengar, sehingga nanti tidak jenuh ketika diimami. Yang kedua, kalau imam lupa pun bisa diingatkan. Itu kan? Kemudian yang ketiga, itu nanti akan jadi fondasi untuk hafalan surah-surah dan juz-juz berikutnya. Ya, karena nanti di situ ada beberapa bagian yang penting, baik di tajwidnya, terus menghafal tadi, membedakan yang mirip-mirip dan sebagainya. Ya, coba cek nanti di juz amma, termasuk nanti ada satu surah yang kalau kita nggak teliti, nggak tepatnya, nggak tenang, itu bisa ketukar. Seperti Al-Kafirun misalnya kan, la'abudu, ya, kemana-mana misalnya kan bolak-balik di situ-situ, ya. Kul, makmum bilang kul huwallah, padahal kul ya Al-Kafirun misalnya. Nah, itu beberapa bagian yang kita bisa sempurnakan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tinggal praktek nanti ya. Nanti teman yang bertanya ini, ukhti ini dari Jawa Timur, mohon nanti Ibu UR dikeluarkan ayat-ayat yang merasakan Anda sulit itu tadi dan terapkan seperti saya terangkan.